wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sutono SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Sebulu Salam. Kemudian kami akan melaksanakan yaitu penilaian sesi demokrasi kontekstual, yaitu yang pertama yaitu pra supervisi, kemudian yang kedua yaitu observasi, kemudian yang ketiga pasca percakapan. Baik, dari sini kita akan mulai. Saksikan bersama-sama bahwasanya saya sebagai observer, kemudian Agus Tono SPDI, kemudian sebagai coach yaitu Heri Sukamto, kemudian sebagai coaching yaitu DC Julia Jaksa. Baik, saya akan menyapa sebagai coach ya. Gimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah sehat, bagus. Terima kasih. Saya akan sebagai observer di sini, yaitu saya akan menanyakan tentang percakapan nanti, yaitu Bapak kan sebagai coachnya akan menanyakan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan. Tentu yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti adalah kendala-kendala yang mungkin dialami oleh coach saya dalam pembelajaran ataupun dalam proses-proses yang lain. Kemudian selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi menurut Bapak? Yang tentunya yang ingin saya observasi secara spesifik adalah penyebab munculnya kendala-kendala dari coach, kemudian nanti apakah ada atau memungkinkan bagi coach untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu sendiri. Jadi kalau indikatornya ke tercapainya dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan, seperti apa dia? Tentu indikatornya adalah ketika coach sudah mampu menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan sendiri. Baik, persilakan untuk melakukan coach sama coaching. Baik, terima kasih Bapak Agus. Assalamualaikum Bapak Disi. Alhamdulillah sehat Pak Heri. Bagus baju Bapak itu ya. Alhamdulillah, ini baju jurusan. Oh, baju jurusan. Luar biasa, warnanya matching. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Bapak ini? Kebetulan saya datang ke sekolah Bapak berkunjung. Kira-kira ada yang bisa kita diskusikan? Iya. Apa ini tentang mutu siswa saya ini rendah ya Pak. Rendah ya Pak. Rendah. Karena maklumlah di sekolah kita kan jurusan baru Pak. Itu alat-alatnya itu belum terlalu lengkap. Oh gitu. Oh berarti ini jurusan baru ya Pak? Iya. Jadi apa kendalanya Pak? Rendah mutu siswa. Rendah mutu siswa disebabkan karena banyak dari anak-anak kita yang belum bisa diselesaikan. Oh gitu. Jadi peralatannya belum dipenuhi secara maksimal. Maka mutu dari anak-anak teridentifikasi rendah. Boleh tahu Pak dari mana Bapak bisa mengidentifikasi kerendahan mutu dari siswa Bapak? Lihat itu dari praktek Pak. Praktek orang itu. Oh iya, ini SMK ini Pak ya, betul. Rendah sekali nilai prakteknya itu. Di mapel-mapel tertentu itu rendah. Kemudian karena ini praktek, maka saya simpulkan ini memang masalahnya di alat itu. Jadi itu Bapak melakukan pengamatan. Saya melakukan pengamatan dari. Berapa lama Pak? Bapak melakukan pengamatan itu sampai membuat kesimpulan bahwa mutu anak-anak itu rendah. Kalau nggak salah saya ada beberapa kali pertemuan yang saya coba di mapel tertentu. Jika saya coba, ayo nak kita buat ini. Mereka secara teori bisa, secara praktek. Secara teori mampu mereka Pak. Cuma di praktek. Walaupun materi sudah saya berikan, ceritakan tentang tentang bagaimana cara menggunakan alat itu. Karena nggak ada alat,
ketika saya uji praktek lagi itu nggak bisa bilang. Oh gitu. Nggak maksimal. Berapa persen Pak? Setengah Pak. Setengah kelas. Ini di yang buat saya bawah pening. 50% ya Pak? Ya. Rendah sekali itu Pak. 50% mereka bisa, 50% lagi enggak. Tidak. Jadi kalau saya simpulkan dalam satu kelas itu nggak sampai KKM. Nggak nyampe KKM. Jelas. Kriteria minimal untuk praktek itu nggak nyampe. Berapa Pak KKM-nya? Kalau walaupun sekarang kami tidak menerapkan KKM secara khusus, Iya. 60 untuk pelajaran produktif itu 75. 75. Oh, berarti jauh ya Pak ya untuk ke KKM. Dan memang sudah Bapak identifikasi dari Sudah. Jadi kira-kira solusi apa itu Pak? Kira-kira yang bisa Inilah saya pun sebenarnya pengen juga ini bagaimana di satu sisi kebijakan tentang alat juga nggak saya lakukan hingga dan Bapak yang sehari-hari dengan mereka kan? Iya, kebetulan memang saya di sini yang menanggung jawab di lab. Kira-kira ada solusi yang bisa Bapak pikirkan dari pengalaman-pengalaman Bapak selama ini mengajar atau pengalaman-pengalaman dulu ketika perkuliahan atau praktek-praktek yang bisa diterapkan untuk menghadapi permasalahan itu? Ya kalau kepikiran tentang itu ada sih Pak sebenarnya. Ada sekitar 2 hal mungkin yang bisa kita lakukan. Yang pertama, saya mau banyak-banyak buat media video orang praktek. Jadi selama ini belum Pak? Selama ini ada, cuman mungkin sedikit. Berarti ini dibuat tertentu. Dibuat lebih banyak. Saya rencana mau buat banyak, misalnya sub kompetensi itu. Oh gitu. Tetap saya ambil video pembelajaran prakteknya. Lebih spesifik deh Pak ya. Jadi anak-anak walaupun misalnya tidak pernah memegang alatnya, minimal mereka melihat dan tahu cara menggunakan. Iya betul. Cara penggunaan. Itu yang pertama. Tapi kan alatnya nggak ada nih Pak bendanya karena nggak ada di sekolah. Nah, kira-kira setelah itu apa Pak yang bisa dilakukan? Ya minimal mereka kan tahu. Iya sudah tahu kan, sudah bisa lihat. Kemudian cara menggunakannya. Gitu. Supaya mereka bisa pegang, pakai Pak. Iya. Kalau untuk pegangnya, inilah juga saya mau tindak lanjuti dengan cara mungkin sering anak-anak ini diajak ke dunia usaha, dunia industri. Oh, saya kira duda tadi. Bukan. Kalau duda itu kawannya janda. Oh iya. Ini Dudi. Jangan Bapak bawa anak-anak. Ini Dudi atau canda. Dunia usaha, dunia industri. Jadi saya berpikir di dunia usaha, dunia industri lah alat-alat itu yang sudah ada. Jadi itu yang langsung ada di masyarakat. Oh gitu. Jadi Bapak nanti bawa anak-anak langsung praktek. Iya, saya ajak mereka, jenisnya bisa observasi, jenisnya bisa studi banding, kemudian bisa juga guru tamu. Iya. Kita berpindah tempat sebentar. Oh gitu. Berarti nanti buat koordinasi dong. Iya, saya sudah lakukan kerjasama di beberapa studi, namun sekarang kurang efektif karena kita kan barusan selesai COVID. Iya. Jadi berarti mau diintensifkan mau lagi. kita intensifkan lagi betul. Nah, 2 ini saya yakin nih 2 ini. Ini kalau 2 ini saya lakukan, mudah-mudahan kurang alat di jurusan kita akan bisa sedikit. Dan harapan saya 90% anak mampu untuk lakukan praktik sesuai dengan kompetensi yang sama. Jadi dari hipotesis Bapak itu nanti 90% akan berhasil. Kapan itu Pak akan segera dieksekusi? Segera. Ini nggak bisa ditunggu. Saya akan langsung koordinasi dengan Pak Hendra selaku Rudi. Saya juga akan koordinasi dengan Pak Rudi. Kemudian saya ajak anak-anak dengan kepala sekolah juga. Kepala sekolah saya minta izin. Luar Setelah biasa. itu saya
Jadi itu bentuk tanggung jawab Bapak Saya sebagai harus seorang melaksanakan. luar biasa. Berarti sudah kelar dong permasalahan. Alhamdulillah Pak Eri. Pak Saya Azizi, kan? sudah bisa merasakan agak tenang sekarang ini. Iya. Sudah ada gambaran Iya. solusi. Kalau begitu sudah selesai Om. Permasalahan Bapak tadi sudah tersampaikan, kemudian identifikasi permasalahannya tadi juga sudah tersampaikan jelas, strategi Bapak juga Bapak yang memikirkan sendiri, muncul sendiri, dan saya rasa, bukan saya rasa, tapi saya sangat yakin itu sangat efektif nanti untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam praktek kegiatan pembelajaran Bapak tadi. Jadi ada lagi Bapak yang ingin disampaikan? Saya rasa Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. saya yakin itu Bapak. Terima kasih, saya rasa itu saja yang bisa saya bantu. Mungkin bahasanya dibantulah kepada Bapak. Saya mohon izin dulu karena kalau tadi Bapak mau bawa anak-anak ke dunia judi, saya mau bawa ke dunia. Sudah tahulah Bapak Ibu ya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih kepada Pak Heri yang telah meng-coaching Pak Desi tadi. Rasanya berdasarkan pengamatan saya, bahwasanya sini ya, bahwasanya tujuan potensi yang dihadapi itu belum nampak jelas, tapi sudah arahnya sudah baik sekali menurut saya itu. Kemudian apakah yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapai pengembangan yang diinginkan menurut Bapak ya? Ini apa Pak? Nanya? Iya. Oh. Apa tadi Pak, boleh diulangi Bapak? Kemudian apa yang sudah dilakukan pada saat mengcoaching yang menjadi indikator tercapai pengembangan yang Bapak inginkan? Jadi indikatornya tadi tentu yang pertama saya menggali permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, dan tadi beliau sampaikan bahwa permasalahannya adalah rendahnya nilai praktek siswa beliau dalam pembelajaran pada materi-materi tertentu. Kemudian saya juga sudah membantu beliau untuk mencoba menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi sendiri, dan tentunya bantuan yang saya berikan tadi dalam bentuk alur tirta, dan tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih Pak Heri ya. Sebelumnya menurut pengamatan saya itu bahwa saya menemukan solusi berdasarkan coaching yang dihadapi tadi sudah menurut ya alur tirta yang sudah dijelaskan tadi sangat baik. Tetapi di sini sebagai catatan berdasarkan data, kemudian menilai berarti di sini kapan akan dilaksanakan itu belum nampak sekali. Memang sudah mengarah ke dunia industri macam-macam, tapi kapan dilaksanakan tapi kan belum jelas itu menurut saya. Jadi kesimpulan apa, kompetensi apa lagi yang Bapak harapkan dari coaching tadi? Tentunya dari hasil coaching tadi saya berharap bahwa coach saya mampu melaksanakan pengembangan diri terhadap potensi-potensi beliau yang saya anggap sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa. Beliau sudah punya kompetensi menjalin hubungan dengan dunia usaha, dunia industri, itu juga sangat luar biasa. Kemudian harapan saya adalah agar berikutnya beliau bisa mengembangkan kompetensi dalam kegiatan-kegiatan MPMP ataupun diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun mungkin dari lembaga-lembaga lainnya. Jadi yang terakhir nih Pak Heri, gimana perasaan Bapak bisa meng-coaching Pak Rizky? Perasaannya? Tentu perasaan saya sangat bahagia Pak Agus karena bisa meng-coaching Pak Rizky. Terima kasih Pak Heri ya, perasaannya sudah senang. Oh iya, baik. Dan gimana kabarnya Pak Desi? Baik Pak, alhamdulillah bagus. Nah, setelah melakukan coaching tadi, gimana perasaan menurut Bapak? Alhamdulillah saya sangat senang sekali di coaching oleh Pak Heri Suranto. Saya malah menjadi terbuka
wawasan dan pikiran saya untuk mencari solusi sendiri terhadap masalah saya. Berarti bunyinya bahagia lah nih ya. Bahagia. Bahagia. Saya kembalikan kepada Pak Heri, menanyakan setelah mengcoaching Pak Disi tadi, gimana menurut Pak Heri dari perasaan? Tentu saya merasa sangat bahagia karena bisa memberikan bantuan terhadap salah seorang rekan guru untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik beliau. Itu saja. Demikian saja ya, setelah melakukan observasi ini terhadap coaching ya, terhadap coach sama coaching, kemudian saya sebagai observasi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.